penelitian fenomenologi dan grounded theory. Materi yang pertama yaitu fenomenologi. Pengertian penelitian fenomenologi adalah pendekatan kuantitatif yang bertujuan memahami makna pengalaman hidup individu terhadap suatu fenomena tertentu. Fokus utama pada penelitian ini adalah seseorang memaknai pengalaman secara subjektif dan mendalam. Menurut Creswell 2018, penelitian fenomenologi menggambarkan makna yang dimiliki sejumlah individu terhadap pengalaman hidup mereka mengenai suatu konsep atau pengalaman. Menurut Muntakas 1994 menambahkan bahwa fenomenologi berusaha menggali inti pengalaman manusia melalui refleksi atau terhadap kesadaran dan persepsi individu. Materi yang kedua yaitu karakteristik penelitian fenomenologi, yang dimana yang pertama yaitu berfokus pada pengalaman subjektif terhadap generalisasi atau pengukuran kuantitatif. Yang kedua yaitu menggunakan wawancara mendalam sebagai teknik utama dalam pengumpulan data. Yang ketiga yaitu peneliti berperan sebagai instrumen utama dan menggali makna dan menafsirkan pengalaman partisipan. Yang keempat yaitu bersifat deskriptif dan reflektif. Yang kelima yaitu analisis data dilakukan dengan menemukan tema-tema utama untuk mengungkapkan mengungkapkan esensi fenomena. Yang terakhir yaitu melibatkan proses bracketing atau epoch untuk menahan prasangka pribadi peneliti. C. Jenis-jenis penelitian fenomenologi. Yang pertama, fenomenologi deskriptif atau Husserlian phenomenology. Pendekatan ini dikembangkan oleh Edmund Husserl dan menekankan pada deskripsi murni terhadap pengalaman individu tanpa interpretasi peneliti. Tujuannya adalah menemukan hakikat pengalaman sebagaimana adanya. Contoh penerapannya yaitu penelitian tentang pengalaman ibu hamil pertama kali tanpa tambahan interpretasi pribadi peneliti. Kedua, fenomenologi interpretatif atau hermeneutik. Pendekatan ini dikembangkan oleh Martin Heidegger dan berfokus pada penafsiran makna pengalaman individu dengan mempertimbangkan konteks sosial dan eksistensial. Contohnya adalah penelitian tentang pengalaman guru menghadapi dilema etika dalam kegiatan mengajar. D. Langkah-langkah penelitian fenomenologi. Yang pertama, menentukan fenomena yang akan diteliti, misalnya pengalaman guru PAUD menghadapi anak hiperaktif. Yang kedua, menetapkan partisipan yang memiliki pengalaman langsung terhadap fenomena tersebut. Yang ketiga, mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan catatan lapangan. Yang keempat, melakukan bracketing untuk menahan bias dan prasangka pribadi peneliti. Yang kelima, menganalisis data dengan mengidentifikasi pernyataan penting, mengelompokkan ke dalam tema, dan menyusun deskriptif tekstural dan serta struktural. Yang keenam, menemukan esensi fenomena atau inti makna yang sama di antara semua partisipan. Dan yang ketujuh, menulis laporan hasil penelitian secara naratif dan reflektif. Dari selanjutnya adalah desain penelitian fenomenologi. Tujuan dari penelitian ini adalah memahami makna pengalaman manusia. Partisipannya adalah individu yang mengalami fenomena yang sama, umumnya antara 5 hingga 25 orang. Peneliti menjadi instrumen utama dalam pengumpulan data melalui wawancara semi terstruktur. Nah, dalam penelitian ini, analisis dilakukan dengan mengidentifikasi tema, mendeskripsikan pengalaman, dan menemukan esensi fenomena. Hasil akhir dari penelitian ini berupa narasi mendalam mengenai makna fenomena dari perspektif partisipan. Adapun kelebihan dan kekurangan penelitian fenomenologi. Yang pertama, kelebihannya memberikan pemahaman yang mendalam tentang pengalaman manusia. Yang kedua, mengungkap makna subjektif dan emosional yang tidak tampak dalam penelitian kuantitatif. Yang ketiga, fleksibel dan dapat diterapkan pada berbagai bidang seperti pendidikan, psikologi, dan kesehatan. Selanjutnya, kekurangannya yaitu tingkat subjektivitas yang tinggi karena interpretasi peneliti berpengaruh terhadap hasil.
Yang kedua, proses wawancara dan analisis memakan waktu yang lama. Yang ketiga, sulit melakukan generalisasi hasil karena jumlah partisipan yang kecil. Yang keempat, membutuhkan waktu yang relatif dan mampu menahan bias pribadi. Baiklah, materi selanjutnya G. Contoh penelitian fenomenologi, di mana judul penelitian pengalaman guru PAUD dalam menghadapi anak dengan masalah perilaku di kelas inklusif, di mana tujuannya memahami bagaimana guru PAUD memaknai pengalaman mengajar anak dengan perilaku menantang. Lalu metodenya yaitu wawancara mendalam terhadap 6 guru PAUD di sekolah inklusif. Hasil yang didapatkan menunjukkan 3 tema utama, yaitu tantangan emosional, strategi penyesuaian pembelajaran, dan dukungan sosial sebagai faktor penguat. Lalu esensi fenomena, di mana guru merasa perpaduan antara tekanan dan kepuasan batin ketika berhasil membantu anak berkembang secara sosial. Yang selanjutnya, A. Definisi penelitian grounded theory, di mana grounded theory adalah pendekatan penelitian kualitatif yang menggunakan seperangkat prosedur sistematis untuk mengembangkan teori secara induktif berdasarkan data yang ditemukan secara langsung dari lapangan, bukan dari teori yang sudah ada. Menurut para ahli, yang pertama, Martin Turner menjelaskan bahwa grounded theory merupakan metodologi penemuan teori secara induktif yang memungkinkan peneliti mengembangkan laporan teoritis tentang ciri umum suatu topik secara simultan langsung dari catatan observasi empirik. Lalu menurut Klasser dan Strauss 1967, sebagai pelopor menegaskan bahwa grounded theory awalnya hanya dikembangkan oleh ahli sosiologi profesional, namun kemudian diperluas ke bidang pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial, bisnis, administrasi, dan lainnya. B. Yaitu karakteristik penelitian grounded theory, terdiri dari 5 karakteristik. Yang pertama yaitu bersifat induktif, berangkat dari data lapangan, bukan dari teori yang sudah ada. Kedua, tujuannya membangun teori baru, bukan menguji teori lama. 3. Pengumpulan dan analisis data berlangsung simultan, saling mempengaruhi secara dinamis. Yang keempat, menggunakan 3 tahap coding, open coding, axial coding, dan selective coding. Dan yang kelima, hasil akhirnya berupa teori substantif yang dekat dengan realitas lapangan. Nah, yang C, jenis-jenis penelitian grounded theory. Terdiri dari 3 jenis. Yang pertama yaitu classic grounded theory atau Glasserian, teori muncul murni dari data tanpa pengaruh teori sebelumnya. Yang kedua, Straussian grounded theory, yang dimana analisis sistematis melalui tahapan open coding, axial coding, dan selective coding. Dan yang ketiga, constructivist grounded theory, yang dimana teori dibangun melalui interaksi sosial dan interpretasi peneliti. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu langkah-langkah penelitian grounded theory. Menurut Creswell 2018 dan Strauss and Corbin, langkah-langkah penelitian grounded theory itu terbagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama, yaitu menentukan fokus penelitian yang belum banyak dijelaskan oleh teori yang ada. Yang kedua, yaitu mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan catatan di lapangan. Yang ketiga yaitu menganalisis data secara simultan dimulai dari open coding, yaitu mengidentifikasi dan mengelompokkan data menjadi kategori awal. Berikutnya axial coding, yaitu menghubungkan antara kategori dan mencari pola hubungan. Selanjutnya selective coding, yaitu menyusun kategori yang menjadi teori inti. Langkah berikutnya yaitu melakukan perbandingan terus-menerus antara data baru dan kategori yang sudah ditemukan. Dan langkah terakhir yaitu menyusun teori substantif yang muncul dari data lapangan untuk menjelaskan fenomena penelitian. Materi berikutnya yaitu desain penelitian grounded theory. Desain penelitian grounded theory merupakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk membangun teori berdasarkan data yang dikumpulkan langsung dari lapangan. Teori tidak ditentukan di awal, melainkan muncul secara induktif melalui proses analisis data yang berlangsung terus-menerus. Menurut Glasser dan Strauss, grounded theory digunakan untuk memahami proses sosial atau pengalaman manusia secara mendalam dengan membiarkan data membentuk teori secara alami.
Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan penelitian grounded theory. Yang pertama yaitu kelebihan penelitian grounded theory. Kelebihannya yaitu menghasilkan teori baru yang berakar dari data nyata, pendekatan yang fleksibel dan adaptif, memberikan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena sosial, dan hasil akhir penelitian yang lebih autentik dan kontekstual. Di mana penelitian ini juga dapat diterapkan di berbagai bidang keilmuan seperti bidang pendidikan, sosial, kesehatan, psikologi, hingga arsitektur. Lalu selanjutnya ialah kekurangan dari penelitian grounded theory. Kekurangan dari penelitian ini yaitu proses penelitian membutuhkan waktu yang lama karena data harus dianalisis dan dilakukan berulang hingga menemukan pola dan kategori yang tepat. Yang kedua, analisis data bersifat kompleks, di mana perlu memahami tahap pengkodean dan hubungan antar kategori secara mendalam dan hasilnya harus valid. Lalu selanjutnya berpotensi menimbulkan bias penelitian karena peneliti berperan langsung dalam penafsiran data sehingga diperlukan kehati-hatian agar hasilnya tetap objektif. Lalu selanjutnya memerlukan keterampilan dan pengalaman penelitian yang tinggi. Lalu yang terakhir, sulit diterapkan pada penelitian dengan waktu dan sumber daya yang terbatas karena prosesnya yang panjang dan detail sering kali menjadi kendala bagi peneliti dengan waktu yang singkat. Oke, selanjutnya yaitu contoh penelitian grounded theory. Contoh penelitian grounded theory biasanya melibatkan studi tentang pengalaman atau proses sosial yang belum banyak dijelaskan secara teori. Contoh hasil penelitian ini biasanya menyajikan beberapa tema utama yang muncul dari analisis data yang didapatkan. Yang pertama, misalnya tantangan emosional yang dialami guru, strategi penyesuaian pembelajaran yang diterapkan, hingga dukungan sosial sebagai faktor penguat dalam pengelolaan kelas inklusif. Dari tema-tema tersebut, peneliti mampu menyusun teori substantif yang menggambarkan proses dan interaksi guru dalam menghadapi fenomena tersebut.